tani, nih ya, kalau kita lihat nih bulir padinya ini ada yang putih ya, ada juga yang bercat coklat, hitam, dan banyak sekali nih kan kawan. Nah tuh ya kalau kita lihat. Nah ketika bulir padi seperti ini, apakah penyebabnya? Nah, penyebabnya yaitu hama walang sangit. Nah, sahabat tani, jadi kali ini saya akan berbagi kepada sahabat tani kapan waktu yang tepat ya dalam rangka mengendalikan hama walang sangit sehingga tidak mengganggu proses penyerbukan pada tanaman padi, serta insektisida dengan bahan aktif apa yang paling bagus atau yang biasa saya gunakan untuk mengendalikan hama walang sangit. Oke sahabat tani, tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan rizkinya berlimpah dan barokah selalu, amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, like dan subscribe itu gratis. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani mengenai bagaimana cara sederhana atau cara mudah mengendalikan hama walang sangit agar tanaman padi kita terhindar dari hama walang sangit tersebut. Yang mana sahabat tani, ketika kita sebagai petani padi tentunya hama walang sangit ini menjadi rutinitas ya sahabat tani dalam setiap musim tanam padi ya. Nah cuman terkadang-kadang dalam setiap musimnya jumlah serangan besar kecilnya itu tentunya berbeda ya. Kadang musim ini jumlah serangan walang sangit membludak dan kadang-kadang musim selanjutnya berkurang ya. Dan itu juga tergantung cuaca ya sahabat tani yang mempengaruhi bagaimana populasi hama walang sangit. Nah sahabat tani, yang intinya ketika hama walang sangit itu tidak dikendalikan maka akan mengakibatkan bulir padi gagal pengisian ya sahabat tani. Artinya percuma dong ketika kita sudah dari awal perawatan, ketika dari proses olah lahan, terus semai tanam, terus pemupukan, penyemprotan di awal dan yang lainnya, akan tetapi ketika keluar malai ternyata bulir padi diserang hama walang sangit yang sehingganya gagal pengisian. Nah contohnya seperti ini sahabat tani. Nah ini ya kalau kita lihat nih, nah ini tanaman padi ya, tapi ini bukan tanaman padi saya, cuman saya lagi keliling-keliling sedang proses pengamatan ya sahabat tani. Nah jadi saya keliling-keliling tujuannya yaitu untuk berbagi kepada sahabat tani semua. Nah ini kalau kita lihat nih, nah ini kalau dari batangnya ya, batangnya cukup bagus ya sahabat tani ini ya. Jadi batangnya cukup bagus dan tidak ada indikasi serangan jamur ya. Ini daunnya bagus ya. Nah daunnya bagus, akan tetapi kenapa kok bulir padi? Nah seperti ini nih ya, bulir padi ada yang putih dan ini kopong sahabat tani. Nah ada isinya ya sahabat tani, tambah satu ya ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, nah ini kopong nih ya, nggak ada isinya. Nah sebenarnya biasanya kalau malai padi putih seperti ini biasanya juga disebabkan oleh sundep ya, atau biasa disebut dengan beluk, atau juga bisa faktor patah leher. Nah cuman ini juga bisa dikarenakan yaitu faktor hama walang sangit ya sahabat tani. Nah ini ya, jadi kopong. Nah kita lihat juga di yang lain ya, coba kita agak kesini. Biasanya itu kalau misalnya ada satu indikasi maka yang lain pun akan banyak ya sahabat tani. Nah seperti ini nih, nah ini ya tuh ya, kopong ya sahabat tani tuh. Nggak kok ada yang kopong, ada yang berisi ya, cuman nih ya dia bercak warna coklat ya sahabat tani tuh ya, coklat ya. Nah seperti ini ya tuh ya. Dan ini banyak sekali tentunya ya sahabat tani. Coba lagi ke sini. Nah tuh hampir jatuh sahabat tani. Nah tapi nggak apa-apa ya.
Nah ini ya, tuh ya tuh. Nah jadi hitam-hitam seperti itu. Jadi hitamnya itu tidak semuanya ya sahabat tani, misalnya nih ya. Jadi satu bulir hitam, terus sisanya masih hijau, satu bulir hitam, yang lain masih hijau. Nah seperti itu sahabat tani. Nah jadi ketika sahabat tani di tanaman padinya ada indikasi seperti ini, bulir padi kopong ya, tapi tidak semua kopong, misalnya batangnya masih sehat, nggak ada jamur, tapi kok bulir padinya kopong. Terus misalnya seperti ini nih. Nah ini ya, nih. Nah ini masih hijau, tapi yang sini ada yang kopong, ada yang hijau, ada yang kopong. Nah seperti ini. Ketika tanaman padi sahabat tani seperti itu, atau seperti ini yang ada di video saya ini, berarti ini diakibatkan oleh hama walang sangit ya sahabat tani. Nah jadi kapan sih kita melakukan pengendalian hama walang sangit ya? Jadi waktu yang paling efektif dalam rangka mengendalikan hama walang sangit yaitu setelah penyerbukan tanaman padi selesai. Nah misalnya seperti ini sahabat tani. Ini ya, nih contoh penyerbukan. Nah ini ya. Nah jadi ketika ada putih-putih seperti ini, berarti ini proses penyerbukan pada tanaman padi. Cuman ini kok bisa dibilang ini sudah selesai ya sahabat tani. Jadi ini sudah pasca penyerbukan. Nah seperti ini ya. Cuman ini sudah telat ya, karena ini sudah mulai pengisian. Nah seperti ini nih, kalau kita lihat nih ya. Nah sudah mulai pengisian tuh. Nah ini jadi masak susu. Nah jadi setelah penyerbukan tanaman padi itu harus langsung kita lakukan aplikasi penyemprotan insektisida ya sahabat tani. Saya ulangi sekali lagi, kapan waktu yang paling tepat untuk mengendalikan hama walang sangit, yaitu setelah penyerbukan ya sahabat tani. Jadi setelah penyerbukan kita aplikasikan penyemprotan insektisida. Nah itu ya waktu yang paling tepat. Nah cuman ketika kita ingin melakukan pencegahan serangan hama, nah kita menggunakan insektisida sistemik tentunya ya, yaitu kita lakukan penyemprotan ketika tanaman padi mau keluar malai ya. Jadi ketika sudah bunting tua, nah ketika sudah mau keluar malai 1-2 itu kita langsung aplikasikan penyemprotan baik insektisida, fungisida, dan nutrisi ya teman-teman. Nah itu untuk pencegahan ya. Akan tetapi ketika sudah selesai penyerbukan, wajib kita aplikasikan penyemprotan kembali yaitu insektisida, fungisida, dan nutrisi. Nah insektisida apa yang paling bagus atau yang biasa saya gunakan untuk mengendalikan hama walang sangit ya, yaitu insektisida dengan bahan aktif metomil ya sahabat tani, metomil dan asefat ya. Kalau misalnya di daerah sahabat tani tidak ada metomil ya, insektisida bahan aktif metomil, maka sahabat tani bisa pakai insektisida dengan bahan aktif asefat. Nah seperti itu ya sahabat tani. Jadi kita lakukan penyemprotan di pagi hari maupun di siang hari ya, misalnya siang menjelang sore. Nah cuman kalau untuk hama walang sangit memang bagusnya kita lakukan penyemprotan di pagi hari ya, karena aktivitas hama walang sangit itu yaitu di siang hari ya sahabat tani. Nah jadi itu tadi waktu yang tepat sekaligus insektisida dengan bahan aktif apa yang paling bagus untuk mengendalikan hama walang sangit sehingga nanti bulir padi kita aman dari serangan hama walang sangit. Oke ya sahabat tani, sedikit informasinya dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat tani semua, dan jangan lupa di like dan di subscribe serta dibagikan kepada sahabat tani yang lainnya agar bisa memberikan manfaat yang lebih. Oke sahabat tani, mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.